Ya, baik. Jadi kita baru saja memulai merekam, jadi secara resmi saya ucapkan selamat malam lagi kepada semua yang telah hadir bersama dengan kita pada malam hari ini untuk ikut dalam kelas pneumatologi dan karismatikisme. Ini adalah pelajaran ke-14 dan sudah banyak sekali yang kita bahas di satu semester ini, mulai dari masalah Roh Kudus, kemudian berbagai penyimpangan dan gerakan Pantai Costa karismatik yang mengklaim bahwa mereka mengembalikan kuasa Roh Kudus pada zaman ini, namun itu semua didasarkan kepada suatu pemahaman yang salah tentang apa itu Roh Kudus, apa itu baptisan Roh Kudus, dan semua itu sudah banyak kita bahas ya. Dan rekamannya ada, bukan hanya ada di sistem kita, namun juga ada di YouTube karena belakangan sudah saya upload ke YouTube. Jadi bagi yang ingin menontonnya di YouTube untuk melihat lagi bisa juga melihatnya di channel saya. Oke, dan kembali ke dalam diktat kita. Ya, terakhir kita bicara mengenai sejarah Pantai Costa dan kita sudah melihat dua tokoh utama, yaitu siapa? Masih ingat? Yaitu Parham ya, Charles Parham. Ya, namanya Charles Parham. Dan sebenarnya salah satu murid Charles Parham yang akhirnya lebih sukses dari dia, yaitu William Seymour. Ya, William Seymour inilah yang akhirnya memulai peristiwa di Azusa, dan peristiwa di Azusa ini oleh kelompok Pantai Costa karismatik sendiri dianggap semacam sebagai pemicu ledakan gerakan mereka, gitu ya. Dan oke, kita sudah bahas itu. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau kiranya pimpin supaya kami dapat belajar dengan baik pada malam hari ini. Kami bisa memahami apa yang Kau ingin kami pelajari dari segi sejarah, dari segi doktrin, dari segi teologi, ya, semua untuk mengejar kebenaran-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan kita juga sudah membahas beberapa ini. Ya, kita sudah membahas di sini semua ya. Ya, tentang misalnya International Church of the Foursquare Gospel yang didirikan oleh seorang wanita, Amy Semple McPherson, sudah kita bahas. United Pentecostal Church juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, di mana akhirnya gerakan Pantai Costa karismatik ya, salah satu ciri khas mereka kan adalah masalah bahasa lidah. Itu yang menonjol awal-awalnya ya. Kalau kita lihat di Azusa, kita lihat itu di sekolahnya Charles Parham, kita lihat itu di beberapa insiden yang lebih awal lagi ya, seperti si Irwin dan sebagainya. Jadi ciri khas dari kelompok Pantai Costa adalah penekanan pada bahasa lidah. Nah, muncul akhirnya ciri khas kedua. Dan ciri khas kedua adalah masalah penyembuhan. Jadi ada penekanan pada penyembuhan. Nah, ini ada penyembuh-penyembuh Pantai Costa yang terkenal. Karena ya seperti yang sudah kita bahas juga, ini menjadi salah satu doktrin mereka. Kita masih ingat di Zion City ya, ada seorang namanya John Dowie, masih ingat? John Dowie dia membangun suatu komunitas, dia sebut itu Zion, ya, kota Sion begitu. Dan dokter nggak boleh masuk katanya. Ya, jadi benar-benar beroperasi dengan kuasa mukjizat begitu. Dokter tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Jadi suatu doktrin yang sudah kita bahas juga, kesalahpahaman atas ayat-ayat firman Tuhan, misalnya yang berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, dan gagal memahami bahwa yang dimaksud di situ untuk zaman ini terutama adalah mengenai kesembuhan rohani dari penyakit dosa kita. Dan
Akankah Tuhan menyembuhkan kita secara fisik? Ya, memang akan, tapi tidak harus untuk zaman ini ya, melainkan nanti dalam tubuh kemuliaan dan di dalam kerajaan 1000 tahun tentu Tuhan akan menyembuhkan semua sakit penyakit jasmani juga. Namun untuk zaman sekarang ini orang Kristen sebenarnya masih bisa mengalami sakit penyakit gitu. Kita bisa melihat itu melalui banyak sekali ya. Misalnya ya, coba kita lihat ininya dulu deh ya, dasar doktrinnya dulu. Dasar doktrin ya. Ya, jadi kita lihat ya. Buat pemahaman yang alkitabiah mengenai penyembuhan ya, di masa gereja ini. Ya, nomor 1 kita berkata bahwa ada berapa poin ya? Tuhan Yesus ya banyak melakukan, kita bilang mujizat penyembuhan ya. Fungsinya adalah mengokohkan statusnya sebagai Mesias. Oke, jadi kita baca di Injil, Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat ya, banyak sekali dan mujizat yang luar biasa ya, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Orang yang lumpuh dari lahir, ada yang buta dari lahir, yang sudah mati bahkan, yang mati 4 hari dibangkitkan dan lain sebagainya. Jadi, nah kenapa Tuhan melakukan itu? Fungsinya adalah mengukuhkan statusnya sebagai Mesias. Karena dinubuatkan bahwa Mesias akan melakukan hal-hal seperti itu. Dan ketika Yohanes Pembaptis pernah bertanya-tanya sama Tuhan kita, apakah engkau yang kami nantikan, atau kami harus menunggu yang lain lagi? Dan apa yang Yesus jawab kepada dia? Ya, jawab kepada Yohanes. Waktu itu Yohanes di penjara ya, jadi dia utus murid-muridnya, dan Tuhan Yesus bilang sama mereka, jawab pada Yohanes, apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan, melompat-lompat, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ada melakukan itu. Nah, kemudian kita melihat rasul-rasul juga banyak melakukan mujizat penyembuhan. Fungsinya adalah mengukuhkan ya status mereka sebagai rasul. Nah, jadi ini juga jelas. Kalau yang di atas ini kita bisa melihat ada banyak ya, misalnya Yohanes 20:31 bahwa semua yang dicatat itu untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias ya. Kemudian di sini kita bisa melihat misalnya 2 Korintus 12:12. Coba ya kita lihat saja. Dan kita melihat di sini misalnya yang tadi ya, Yohanes 20:31. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Ya, jadi semua dicatat supaya kita percaya Yesus adalah Mesias. Itu fungsi utama dari mujizat. Karena mujizat kalau di dalam bahasa Yunani di kitab Yohanes itu memakai kata tanda ya, jadi masih banyak tanda itu kan sign ya, sign. Jadi dia tidak pakai istilah miracles tapi sign ya, jadi dia kata semea. Nah, tanda itu fungsinya apa saudara? Kalau tanda jalan itu kan menunjuk ya, oh tanda jalan ini ya. Jadi Yesus membuat tanda untuk memberikan petunjuk tentang siapa dia. Jadi itu
fungsi dari tanda gitu. Nah, sedangkan para rasul, kita melihat di sini 2 Korintus 12:12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi rasul juga memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, dan fungsinya itu adalah untuk membuktikan kerasulan mereka, mengokohkan kerasulan mereka. Ya, dan mungkin kita bisa bertanya, ya, kenapa rasul-rasul perlu karunia melakukan mujizat? Kalau Tuhan Yesus, kenapa? Kalau Tuhan Yesus ya memang nomor satu karena dia Tuhan, ya. Tuhan dia pasti punya kuasa, ya. Tapi kenapa rasul perlu kuasa melakukan mujizat? Yaitu mengokohkan kerasulan mereka, ya. Itu kita bilang karena mereka memiliki fungsi yang spesial, ya, untuk menjadi saksi atas Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ini jelas sekali dalam Ibrani 2 ayat 2 sampai 4. Coba kita lihat. Oke. Iya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan kemudian oleh mereka yang telah mendengarnya, jadi saksi-saksi mata kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya, gitu ya. Jadi itu sangat jelas sekali. Jadi rasul memiliki itu, ya. Tapi kita bilang bahwa maka setelah masa rasul selesai, ya, tidak ada lagi orang yang memiliki kuasa, ya, atau karunia melakukan mujizat sebenarnya, ya. Tetapi kita bilang mujizat penyembuhan tentu masih bisa Tuhan lakukan, ya, masih bisa Tuhan lakukan. Ini yang harus sangat-sangat kita pegang, dan jangan kita salah menjelaskan, gitu. Karena banyak orang yang berpikir, wah kalau gitu kamu tidak percaya mujizat. Oh tidak, saudara-saudara, kita percaya mujizat, ya. Dan kalau kita sakit, kita berseru kepada siapa? Kita berseru kepada Tuhan, gitu. Dan kita yakin bahwa Tuhan mampu untuk menyembuhkan kita dari penyakit yang paling parah sekalipun, yang kedokteran sudah angkat tangan, ya, yang bingung, ya. Atau ya bisa juga kita berdoa supaya Tuhan menggunakan, ya, alat-alat kedokteran. Jadi kita tidak menganggap dokter atau obat itu sebagai kutukan, tidak. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, otak yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga bisa baik, ya, bisa meneliti ilmu dan lain sebagainya. Jadi mujizat Tuhan masih sangat bisa terjadi. Namun Tuhan tidak mengangkat seseorang, misalnya, wah pendeta ini, ya, pendeta A, pendeta P, pendeta entah mana lagi, ya, pendeta N misalnya, untuk ya bisa wah dia punya kuasa, ya, dia tengking ini demamnya seperti Tuhan Yesus menegur demam mertuanya Petrus. Tidak lagi, ya. Nah, jadi
Bahkan sebagian mereka berkata bahwa orang Kristen yang beriman tidak bisa sakit. Wah, kita bilang ini salah. Salah total ya. Bahkan di zaman Rasul pun masih ada yang sakit, saudara-saudara. Walaupun Rasul punya karunia melakukan mujizat ya. Rasul punya karunia untuk menyembuhkan, tapi tidak semuanya juga mereka sembuhkan begitu rupanya. Saya masih ingat Paulus ya, Paulus, coba kita lihat misalnya, saya kasih lihat ya. Ya, dan 2 Timotius 4 ayat 20 misalnya. Sudah dapat ya. Paulus berkata, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Wow. Trofimus ditinggalkan Paulus dalam keadaan sakit di Miletus. Kenapa Paulus nggak sembuhkan dia? Begitu. Nah, rupanya pada zaman itu masih zaman Rasul begitu ya. Namun ingat 2 Timotius ini kan ditulis paling terakhir. Ya, Paulus sudah mau mati dan berarti itu sudah artinya hampir seluruh PB itu sudah banyak sekali yang ditulis. Ya, jadi artinya semakin mendekati penyelesaian kitab suci, penyelesaian Alkitab, karunia mukjizat semakin berkurang Tuhan berikan. Ya, semakin berkurang Tuhan berikan karena standarnya sudah ada begitu. Ya, nah memang berhenti totalnya baru setelah Alkitab selesai. Namun menjelang Alkitab makin lengkap, karunia melakukan mukjizat pun makin Tuhan kurangi sebenarnya di situ. Nah, ini tidak karena berbeda di awal-awal ya, Paulus sapu tangannya dibawa kemana-mana bisa sembuhkan orang. Petrus bayangannya bisa menyembuhkan orang gitu. Masih ada lagi misalnya Epaphroditus ya, dan dia kalau nggak salah, nah ini Filipi 2 di sini ya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi ini ada seseorang yang dipenjarakan bersama dengan Petrus waktu itu, atau dia sengaja datang ke penjara untuk melayani Paulus, untuk melayani Paulus, dan dia sakit ya, sakit sampai hampir mati, dan Paulus bilang, waduh, untung Tuhan mengasihani dia. Jadi tidak disembuhkan secara supranatural oleh Paulus juga. Nah, jadi kita melihat ya hal-hal seperti ini, dan ini memperlihatkan betapa salahnya konsep Pantekosta karismatik, bahwa orang Kristen harus sehat ya, kalau tidak sehat kurang beriman dan lain sebagainya. Ya, jadi kebetulan kita hidup di zaman COVID ya, sekarang di COVID-19, di pandemi ini. Bisakah kita mengharapkan Tuhan menolong orang-orang percaya? Ya tentu bisa gitu ya. Kalau misalnya ada yang sakit ya tidak harus COVID. Seperti kemarin saya sakit mah. Wah, rasanya tidak enak, saudara sama Tuhan ya. Uring-uringan dan apalagi ya pokoknya nggak enak lah gitu. Dan ya saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya ya, dan saya yakin dan percaya Tuhan menolong saya, itu nggak ada masalah, saudara sama Tuhan. Jadi jangan kita salah konsep bahwa, kalau gitu kalian orang GBI atau orang fundamental, kamu tidak berdoa sama Tuhan ya kalau kamu sakit. Jauh. Setiap kali saya sakit saya doa sama Tuhan gitu. Dan kita sangat yakin bahwa Tuhan bisa dan akan menolong kita. Tapi bedanya adalah saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya pakai apapun Tuhan. Engkau mau pakai mau sembuhkan saya tiba-tiba, bisa, Tuhan bisa ya, dengan ajaib. Tuhan mau sembuhkan saya dengan obat-obatan, bisa begitu. Dan sepertinya Tuhan jawab doa saya, dia memakai obat-obatan yang saya minum. Dan setelah saya minum sekian kali memang rasanya enak begitu ya. Jadi Tuhan bisa memakai semua itu, saudara, untuk menyembuhkan seseorang ya. Dan
Ya, tapi kita bilang yang penipu itu adalah yang mengatakan saya punya ini kuasa, datang kepada saya ya. Dan saya tumpangkan tangan, saya kasih kamu ini sembuh dan lain sebagainya. Nah, ini tidak benar gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan yang di Yakobus? Nah, ya. Yakobus. Bagaimana dengan di Yakobus 5? Nah, kita bilang. Jadi di situ justru kita bilang adalah doa, ya, pengakuan dosa dan obat. Nah, karena ini ayat ini sering disalahpahami. Coba kita, apa yang dimaksud di sini? Apa yang dimaksud? Oke. Misalnya Yakobus 5 mulai dari ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Oke, jadi kalau kita menderita, Tuhan bilang berdoalah, gitu ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oke, jadi jadi banyak orang salah kaprah, dia ambil ayat yang ke-14 di sini, mendoakan dia, mengolesnya dengan minyak. Wah, akhirnya pakai minyak urapan, jual minyak urapan, gitu kan? Ya, ada gereja tertentu, ya akhirnya terkenal dengan minyak urapannya katanya. Wah, minyak urapannya ini bisa nih. Tapi saudara sekalian, ini bukan minyak urapan, ya. Kata mengolesnya dengan minyak, bukan mengurapi dengan minyak. Nah, ini saya rasa bahasa Indonesia justru menerjemahkan dengan lumayan bagus di sini ya. Kalau dalam KJV dia pakai istilah anointing, walaupun sebenarnya yang kata yang dipakai di sini bukan anointing dalam pengertian religius, yaitu apa bahasa Indonesianya mengurapi, ya, bukan itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bahasa Yunaninya, yaitu dari kata ini ya, alepsantes. Alepsantes dari kata alevo. Nah, ini artinya mengoles sebenarnya, Jadi kayak, nah ini bisa dipakai secara sekuler. Ini bisa mengacu kepada mengoles, misalnya pintu kita mulai krik 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 krik, lalu kita minyakin supaya nggak berbunyi gitu. Itu memakai kata alevo ini juga bisa gitu ya. Atau mengoles minyak di mana, di mesin dan lain sebagainya bisa. Jadi alevo bukan mengacu kepada pengurapan secara seremonial, secara agamawi, itu memakai kata krio ya. Ingat bahwa Kristus ya, krio itu ada hubungannya. Kristus yang adalah yang diurapi, krio artinya mengurapi. Jadi sebenarnya kalau ada yang sakit ya, baiklah dia diminta didoakan. Oke, jadi para penatua, para gembala mendoakan dia, dan kita semua satu jemaat juga bisa mendoakan serta mengolesnya dengan minyak. Dan minyak di sini dalam pengertian di sini adalah obat sebenarnya. Jadi pada masa itu obat itu kebanyakan dalam bentuk minyak, saudara sekalian. Ada balsem. Hari ini pun obat banyak dalam bentuk minyak ya. Ada balsem, ada banyak hal. Dan ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, akan bangunkan dia. Jadi terutama kalau itu berkaitan dengan masalah dosa tertentu, maka dia minta ampun kepada Tuhan begitu. Oke, dan dengan latar belakang semua itu, coba kita lihat ya. Ternyata apa yang terjadi di kelompok karismatik ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi ada penyembuh-penyembuh Pantekosta yang terkenal. Ya, misalnya ada yang namanya William Branham. Ya, dan ini mungkin banyak dari kita sudah tidak begitu kenal lagi karena Anda lihat aja tahunnya. Tahunnya ini tahun-tahun yang jadul gitu. Tapi karena kita melacak sejarah ya, nanti belakangan yang lebih baru nanti ada juga. Tapi
William Branham, ya, seorang Baptis yang berubah menjadi seorang Pantekosta Jesus Only. Apa itu Jesus Only? Ini adalah suatu cabang Pantekosta yang menolak Tritunggal sebenarnya. Jadi yang ini di sini. United Pentecostal Church, mereka menolak Tritunggal. Jadi dari doktrinnya saja sudah kacau balau. Banyak sekali doktrinnya yang sesat, termasuk tentang dosa pertama dan neraka. Branham mengklaim bisa membaca nasib orang. Wah, ini udah kayak dukun. Ya, sebenarnya kalau kita lihat praktek-praktek seperti ini ya, praktek mistik ya, ini seperti dukun Kristen sebenarnya ya. Mengklaim bisa membaca nasib orang, mengetahui betul-betul kehidupan mereka. Yang mengklaim punya malaikat pribadi yang melayani dia, dan yang memberitahu banyak hal kepadanya, termasuk mendeteksi penyakit dari tangan kirinya. Waduh, jadi tangan kirinya buat diagnosis, tangan kanannya buat sembuhin atau apa, kita nggak tahu juga. Mengklaim dia punya malaikat pribadi yang melayani dia, dan saya tidak ragu bahwa memang ada, tapi mungkin bukan malaikat terang ya, sudah pasti bukan malaikat terang, mungkin malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi mirip dengan dukun ya, dukun kan ada roh jahat juga yang kasih tahu dia ya informasi lain sebagainya. Cuman ini berselubungkan nama Yesus Kristus ya, dan sungguh-sungguh disayangkan. Kita lihat lagi yang lain. Masuk ke halaman selanjutnya. Oke, ada A.A. Allen. Wah, ini triple A ya, kayak baterai nih. A.A. Allen, seorang penyembuh Pantekosta dengan klaim-klaim luar biasa. Seorang wanita dikatakan turun 100 kilo dalam salah satu kebaktiannya. Wow, nggak usah diet. Ya, kalau bisa sih banyak yang mau gitu ya. Nah, tahun 1960 dia melancarkan kampanye membangkitkan orang mati. Waduh, ya, sampai-sampai pengikut-pengikutnya tidak mau menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, tapi tentunya akhirnya ya nggak ada yang bangkit juga, begitu kan? Ya, jadi waktu itu, wah, kadang-kadang mereka bikin heboh, sudah kasih Tuhan. Pernah yang katanya orang matinya disuruh di depan TV, ya, jadi dia khotbah segala macam, jadi ya biarkan orangmu yang mati taruh di depan TV dan sebagainya, lalu entah ditengking, entah diapakan lain sebagainya, tapi tidak berhasil gitu ya. Dan belakangan akhirnya ketahuan dia seorang pemabuk ya, seorang yang masih kecanduan alkohol, dan dia menceraikan istrinya tahun 67 ya. Jadi bukan kesaksian hidup yang baik di sini. Oke, ada Jack Ho. Jack Ho, seorang penyembuh lainnya, dia mengklaim pergi ke dokter adalah tanda binatang dalam Wahyu. Wah, kalau kamu pergi ke dokter, kamu menerima tanda 666 katanya. Wah, ini sebenarnya 666 yang di kitab Wahyu itu kan banyak sekali penafsiran yang aneh-aneh kan. Banyak itu kait-kaitkan, bahkan di zaman pandemi sekarang makin banyak lagi ya, dikait-kaitkan. Nanti corona dihitung-hitung CORONA ya, di plus ini itu segala macam, plus 19 segala macam. Wah, nanti jadi 666. Banyak lah segala, bukan itu tentu maksudnya ya. Namun ini lebih parah lagi, si Jack Coe ini dia bilang kalau pergi ke dokter sama dengan 666. Jadi ini mirip ya, banyak pengajaran sesat itu begitu. Jadi dia kayak aji mumpung, apa yang dia lawan itu dia anggap antikristus begitu. Anda tahu bahwa gereja Advent punya pengajaran beribadah di hari Minggu itu adalah menerima tanda 666 ya. Jadi itu pengajaran Advent, sudah kasih Tuhan. Ya, jadi ya lucu-lucu aja, karena ya kita bisa melihat polanya ya. Jadi mereka memakai 666 untuk nakut-nakutin orang. Ya, Advent bilang kalau kamu beribadah hari Minggu itu ya itu Sunday law, benar ya. Jadi itu adalah tanda ini ya, tanda the beast ya, tanda binatang katanya. Wah, itu 666 katanya ya. Ya macam-macam. Nah, kalau si Jack Coe ini macam-macam lagi. Dia bilang kalau pergi ke dokter itu 666 begitu. Wah, tuh ini macam-macam ya, macam-macam. Jadi hari ini banyak yang aneh-aneh. Ya, saya tidak akan heran kalau muncul lagi yang aneh-aneh. Nanti pasti ada. Di dunia ini sekarang yang lagi heboh ini kan ini anti vaksin misalnya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, orang Kristen terhadap vaksin gimana sih, dan
Ada sebagian orang Kristen yang anti vaksin juga, saudara kasih Tuhan. Ya, namun kita bilang sebenarnya enggak sih, aneh ya. Kita enggak anti vaksin, gitu ya. Kita tidak anti vaksin karena vaksin tidak bertentangan apa-apa dengan Alkitab sebenarnya, begitu. Nah, kita anti evolusi, artinya kita tidak percaya manusia berevolusi dari kera. Namun kadang-kadang itu dicampur aduk. Jadi kalau kita tidak terima evolusi, ya wah kita dianggap wah kamu ini kaum bumi datar atau kamu ini kaum anti vaksin. Padahal enggak ya. Ya kita terima bumi bulat, kita enggak masalah dengan vaksin sebenarnya. Ya, walaupun kita tidak menerima dari evolusi ya. Jadi memang sengaja iblis artinya dia ingin meruntuhkan reputasi dari orang-orang yang percaya seperti itu. Oke, dan Jacko mengajarkan ada kesembuhan dalam penebusan, ya mereka rata-rata semua mengajarkan seperti itu. Walaupun banyak kesembuhannya palsu. Wah, palsu ya. Jadi sudah dibuktikan begitu. Suatu kali dia mengklaim menyembuhkan seorang anak dari polio, sampai-sampai anak itu melepaskan alat bantu kakinya sampai-sampai kakinya bengkak. Dan kadang-kadang mereka ini main paksa juga, saudara Tuhan. Jadi seperti ditantang imannya. Misalnya ada anak dia pakai tongkat ya karena dia sakit, atau misalnya kakinya sakit ya. Lalu kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh katanya ya. Lepaskan tongkatnya, ayo jalan. Jadi mereka dengan iman penuh mencoba jalan padahal kakinya masih sakit, saudara ya. Masih sakit begitu, dan akhirnya kakinya bengkak. Dan mungkin Tuhan hukum dia. Akhirnya beberapa bulan kemudian si kau ini kan sendiri kena polio, saudara. Wow, ya ini kita bukan sebut karma sih, tapi kita sebut apa? Tuhan yang menghukum dia, gitu ya. Seorang nama yang terkenal, Kathryn Kuhlman. Nah, Kathryn Kuhlman ini banyak mempengaruhi orang-orang lain seperti Benny Hinn. Ya, Benny Hinn dipengaruhi oleh Kathryn Kuhlman. Ini seorang wanita ya, seorang wanita pertengahan tahun 1930-an. Dia terlibat romansa dengan seorang penginjil namanya Burroughs Waltrip. Si Waltrip ini lalu menceraikan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, menikahi Kuhlman. Wah, ini berarti nggak benar. Kalau istilah sekarang apa? Pelakor ya. Saya kurang up to date. Pelakor ya kalau nggak salah. Perebut laki orang begitu. Wah ya. Dan akhirnya kena juga batunya beberapa tahun kemudian. Kuhlman menceraikan dia. Tapi ternyata wanita seperti ini mengklaim dia dipakai oleh Tuhan. Ya, dan wah kita bilang, kenapa bisa begitu? Ya sebenarnya dari fakta dia wanita saja sebenarnya sudah tidak boleh menjadi seorang gembala, apalagi dengan cacat moral. Wah, tapi memang ini salah satu efek dari karismatikisme pentakostalisme. Apa itu efeknya? Efeknya adalah firman Tuhan tidak begitu penting lagi. Yang penting adalah apa? Pengalaman. Yang penting adalah dalam tanda petik kuasa, begitu ya. Kalau kamu punya kuasa, kamu mengalami pengalaman, maka bodoh amat. Ya, makanya kita bilang gerakan karismatik meruntuhkan, menyerang dasar kekristenan. Karena bukan saja dalam hal menambahi firman Tuhan, tapi juga membuat firman Tuhan yang ada itu tidak begitu dihargai lagi dan tidak begitu diikutin, begitu. Ya, dan Kuhlman mengklaim kesembuhan ada dalam penebusan. Kalau kamu orang Kristen, kamu sudah ditebus, kamu akan sehat ya. Dan karena Kathryn Kuhlman adalah tokoh yang sangat terkenal, ada seorang dokter namanya Dr. William Nolan yang mencoba untuk menyelidiki klaim-klaim kesembuhan yang dilakukan oleh Kuhlman. Karena Kuhlman banyak melakukan dia sebut crusade ya. Crusade artinya semacam kayak kampanye ya, dari tempat ke tempat menyembuhkan ya, kayak tur penyembuhan begitu. Dan dia banyak lakukan, dia pergi ke Afrika dan sebagainya ya. Saya pernah baca sedikit ulasannya. Waktu itu katanya Kathryn Kuhlman pergi ke Afrika, lalu diikutin oleh wartawan ya, dan di Amerika dilaporkan misalnya hari Minggu ini di kota ini sekian ribu orang sembuh. Wah, semua orang kan kaget. Lalu minggu depannya lagi dia pindah ke kota lain, sekian ribu sembuh. Nah, akhirnya ada seorang dokter yang penasaran. Wah ini benar nggak sih? Kalau benar kan luar biasa ya. Dan Dr. William Nolan akhirnya dia pergi
Dia telusurin jejaknya Catherine Kuhlman dari kota ke kota. Ya, pertama dia di kota mana? Siapa yang disembuhkan? Dia lacak ya. Dia cari satu persatu. Orang yang katanya disembuhkan, keluarganya di mana? Dia wawancara. Ya, bener nggak sih penyakit kamu awalnya apa? Sekarang gejalanya masih ada nggak? Apa dan sebagainya. Dia ikutin ya. Kemudian pindah ke kota lain lagi ya. Dan di akhir dari investigasi dia, Dr. William Nolan uh, menyimpulkan bahwa tidak ada satupun kasus penyembuhan fisik yang terjadi. Apa itu penyembuhan fisik? Penyembuhan fisik itu penyembuhan yang bersifat organik, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran, kadang-kadang kita membagi penyakit itu, kita bisa bagi menjadi dua macam ya, penyakit organik dan penyakit fungsional, begitu ya, penyakit fungsional. Penyakit fungsional itu banyak yang dipengaruhi oleh masalah pikiran, ya, hal-hal seperti sakit kepala, sakit mah juga bisa ya karena pikiran. Banyak hal yang karena pikiran, dan penyakit-penyakit yang seperti itu bisa memang uh, sepertinya diobatin dengan iman. Artinya datang, wah misalnya ya dia sakit kepala lah atau apa, dia datang lalu didoakan sembuh, dan karena dia yakin begitu ya, jadi kayak berasa sembuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek placebo sebenarnya di dalam dunia kedokteran. Artinya begini, apa itu efek placebo? Jadi para dokter sudah mengetahui bahwa kalau kita kasih orang obat, dia merasa diobatin, itu tubuh itu bisa seperti menyembuhkan diri sendiri begitu. Itu namanya efek placebo. Makanya dalam meneliti obat misalnya, meneliti obat itu cara penelitian tuh nggak boleh begini. Misalnya kita mau meneliti ini obat ini efek nggak ya. Lalu kita pilih 10 orang dikasih obat, 10 orang nggak dikasih obat. Kita lihat, nah efeknya gimana. Nah itu salah, itu nggak boleh. Itu penelitian seperti itu tidak sah nanti ya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada grup kontrol yang dikasih obat juga ya, tapi nggak dikasih tahu ini obat apa. Jadi mestinya penelitian itu 10 dikasih obat beneran, 10 dikasih obat bohongan, tapi nggak dikasih tahu itu bohongan tentunya gitu ya. Itu placebo saja. Placebo itu misalnya dikasih vitamin atau gula lah begitu, dikasih gula. Tapi nggak dikasih tahu. Jadi dua kelompok ini, satu dikasih obat beneran, satu dikasih gula. Misalnya, lalu dilihat yang mana yang efek gitu. Karena rupanya manusia kalau dia merasa diobatin, ya, itu rasanya udah mau ini, udah bisa dari positive thinking dia, efek placebo itu bisa rasa kayak sembuh begitu. Makanya kadang-kadang dokter kita bisa melihat orang datang ke dokter ya maunya disuntik aja ya. Nah di sini kan ada dokter Lawrence ya. Dokter Lawrence pasti bisa banyak cerita itu ya. Kalau apalagi kalau di daerah-daerah ya, kadang-kadang orang datang ya dia nggak mau tahu sakit apa, minta disuntik misalnya. Atau pokoknya dia mau merasa kayak diapain gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada indikasi sih, nggak ada indikasi apa mau diapain sebenarnya apa. Tapi kalau kita lakukan suatu tindakan, dia merasa kayak diobatin, bisa sembuh, saudara. Bisa sembuh, ya. Jadi ya sugesti itu tadi efek-efek placebo itu kita bilangnya. Jadi kita tidak menyangkal bahwa bisa saja ada orang yang datang ke KKR penyembuhan seperti itu, ya, yang merasa sembuh gitu, merasa sembuh dia karena tersugesti, ya, karena efek placebo itu. Dan itu bisa. Jadi ada orang, kalau nggak usah heran, saya nggak heran kalau ada orang bersaksi, saya kemarin di ini loh, wah saya sakit kepala misalnya, atau saya sakit apalah ya, sakit mah lah atau apa ya, lalu saya datang ke KKR penyembuhannya si pendeta terkenal ini, wah dia tumpangin tangan, wah saya nangis-nangis ya, dan saya sembuh. Bisa nggak? Bisa saja ya, sangat bisa begitu, karena itu efek sugesti ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada jenis penyakit yang bukan fungsional, tapi yang kita sebut sebagai penyakit organik. Artinya memang ada kerusakan pada organnya begitu ya. Misalnya mata buta. Nah, mata buta ini ini bukan masalah sugesti ya.
Bukan masalah sugesti. Memang misalnya ada organnya yang rusak gitu. Ya, seperti Tuhan Yesus sembuhkan orang yang buta dari lahir. Anda bisa bayangkan, buta dari lahir. Jangankan matanya, saraf dari otak ke matanya aja udah nggak berfungsi, mungkin udah atrofi dan sebagainya. Nah, ini mau disugesti sebagaimanapun juga nggak mungkin bisa sebenarnya ya. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dan para rasul selalu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang organik seperti itu. Namun, para penyembuh karismatik ini tidak bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menyembuhkan penyakit organik ya. Misalnya orang yang uh, cacat kakinya ya, kepotong lalu bisa tumbuh lagi, itu nggak ada, saudara Tuhan. Tidak ada gitu ya. Um, jadi uh, mungkin ada yang bilang, oh ada loh, ada. Ada yang bilang ada. Nah, kalau ada, kalau ada, nah ini hati-hati. Kalau ada, nomor satu, ada beberapa kemungkinan. Satu, penipuan. Penipuan. Jadi jangan berpikir bahwa kita polos-polos bahwa bisa sering terjadi penipuan. Saya ada pernah tulis satu, bukan saya yang tulis sih, saya terjemahkan. Coba saya kasih lihat, ada di website Grafe. Ya, oke. Coba saya di sini. Oke. Dan saya pernah terjemahkan suatu artikel yang ditulis oleh si Dr. David Cloud. Skandal-skandal yang belakangan ini terjadi di dalam Pantai Costa, dan ada banyak skandal di sini ya. Dan ini saya terjemahkan tahun 2009, sudah lama jadi. Dan dia ada bahas banyak ya. Misalnya si Oral Roberts ya. Nah, ini salah satu yang sangat menarik adalah Peter Popov ya. Peter Popov dia sering bikin KKR penyembuhan ya, dan dia bisa seperti tukang sulap di mana dia bisa datang ke orang, lalu dia kayak tahu masalah orang itu gitu, walaupun dia belum pernah ketemu orang itu. Dia datang ke orang yang lagi duduk di suatu tempat, misalnya dia bilang, "Oh, kamu namanya ini kan?" Dia kaget, "Oh, kok bisa tahu ya? Kamu itu sakit ini kan?" Tambah kaget lagi dia. Nah, sebenarnya tekniknya adalah waktu orang-orang ini datang, itu sudah ada tim penyambut di depan. Anda daftar itu kan Anda kasih tahu nama Anda ya, kemudian pokok doa Anda apa katanya. Jadi Anda sudah tulis dulu pokok doa Anda. Jadi kalau Anda tulis pokok doa Anda, pasti Anda tulis sakit apa dong. Misalnya orang datang ke sana kan mau disembuhkan. Jadi pokok doanya adalah saya sakit kanker misalnya. Sakit kanker apa segala macam ya, minta disembuhkan. Jadi itu informasi itu sudah ada gitu. Nah, waktu si Peter Popov ini tampil, dia di telinga dia itu ada ini, ada receiver. Jadi ada timnya yang pandu dia gitu. Itu orang ibu-ibu itu yang duduk di sana itu yang pakai baju itu, namanya begini. Wah, Peter Popov dengan yakin dengan karismanya datang. Wah, kamu namanya ini. Wah, tinggal di sini ya. Sakitnya ini dan sebagainya. Wah, orang itu tambah kaget, saudara, tambah kaget, tambah yakin lagi. Ya, dan akhirnya apa? Wah, sekarang saya doakan dan sebagainya. Ya. Dan ini terbongkar karena akhirnya ada satu tim jurnalis yang menginvestigasi, dan mereka pakai alat-alat canggih, rupanya ketangkep bahwa memang ada radio yang masuk ke telinganya si Popov ini ya. Jadi ada banyak hal yang seperti itu. Nah, ada banyak sekali ini ya, segala macam segala macam skandal di situ, termasuk skandal termasuk skandal yang waktu itu dulu Benny Hinn pernah ya, di Jakarta kalau saya nggak salah, atau entah di mana lagi ya, di mana dia membayar, jadi orang dia pura-pura sakit gitu ya. Orang dia pura-pura sakit, misalnya pakai kursi roda ya, pura-pura sakit, disembuhkan langsung jalan. Wah, sepertinya hebat sekali ya. Namun semua tipuan
ya tipuan. Wah, luar biasa. Jadi um, ya banyak komentar sini ya. Robert Slyden, ya ternyata gay ya memang. Jadi sudah nggak sama Tuhan. Nah, tapi ada kemungkinan kedua. Nah, ini kemungkinan kedua ini lebih berbahaya lagi. Kemungkinan kedua adalah kalau kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa iblis sebenarnya bisa memberikan kesembuhan juga. Jadi, saya katakan bahwa kebanyakan KKR-KKR kesembuhan ini tipuan semua. Artinya nggak benar-benar sembuh, atau sembuh pun sembuh sugesti. Tidak ada yang benar-benar sembuh. Ya. Tetapi semakin nanti parah, akan semakin penyesatan semakin luar biasa, di mana iblis sudah mulai ikut campur tangan. Dia menyembuhkan orang gitu, memang menyembuhkan orang untuk memperparah kesesatan begitu. Nah, ini yang sudah parah, karena memang semua harus atas izin Tuhan. Atau iblis nggak bebas begini begitu juga. Dia harus ada izin dari Tuhan. Namun kalau Tuhan mengizinkan itu, ya, dan iblis melakukannya, ya, dan pada masanya dia akan lakukan itu. Yaitu kapan? Yaitu ketika untuk mengantarkan kepada antikristus sebenarnya, ya, di dalam 2 Tesalonika. Maka kita akan, ya, sampai kepada suatu hal yang sangat kondisi yang sangat luar biasa. Nah, orang makin disesatkan lagi, sudah nggak sama Tuhan. Makin disesatkan lagi, ya. Ada lagi yang disebut sebagai Oral Roberts. Nah, ini terkenal nih, ya, Oral Roberts. Salah satu pionir gerakan kesembuhan iman. Roberts mengklaim bahwa penyakit tidak ada dalam kehendak Tuhan. Dia bilang bahwa bukanlah kehendak Tuhan bagi orang Kristen untuk sakit, katanya, ya. Roberts mengklaim bisa mendeteksi setan penyakit lewat tangan kanannya. Kalau tadi si Branham, ya, pakai tangan kiri, dia pakai tangan kanan. Banyak orang telah meneliti pelayanan Roberts karena dia terkenal dan menemukan semuanya palsu. Bahkan Roberts tidak bisa menyembuhkan keluarganya sendiri. Tahun 84, salah satu cucunya mati 2 hari setelah lahir, walaupun sudah didoakan dari seluruh dunia. Tahun 92 dan 99, Roberts kena serangan jantung, masuk rumah sakit, ya. Dan Roberts juga banyak bernubuat palsu. Tahun 1950, Roberts berkata Yesus memberitahu dia bahwa Yesus datang kembali tahun itu. Ya, sekarang sudah 2020. Tahun 1950-an, Roberts mulai mengajarkan bahwa siapapun yang menyumbang kepadanya akan dibalas Tuhan 7 kali lipat, ya. Oke, jadi ini kekacauan. Wah, Pak Ronald bilang Petrus Agung itu Oral Roberts Indonesia. Ya, memang benar, ya. Dan ya juga sudah meninggal. Roberts juga sudah meninggal. Dan saya tidak mau menjadi seperti mereka. Apa yang akan saya katakan di hadapan Tuhan, ya. Ketika Tuhan berkata, wow, kamu ini menyesatkan umatku, ya. Dan wah. Oke, dan kita lihat lagi sekarang Ordo Baru, Latter Rain. Kita sudah bahas sedikit mengenai Latter Rain kemarin, ya, yaitu suatu teologi bahwa ada hujan akhir, dan hujan akhir itu mereka maksud adalah gerakan Pantekosta karismatik, ya, kemudian ada gerakan Sharon. Oke, kita tidak akan bahas panjang lebar. Sebentar, ada pertanyaan, ya, dari Pak Stanley. Bagaimana menjelaskan Kisah Rasul 14 ayat 3 ketika Barnabas juga melakukan mukjizat pada bukan rasul? Ya, benar. Oke, jadi baik. Sini, ya. Oke, dan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya pada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan pada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, ya. Jadi saya
saya selalu menjelaskannya seperti ini ya. Kita harus harmonisasi semua. Jadi 2 Korintus 12 ayat 12 berkata bahwa karunia melakukan mukjizat adalah tanda kerasulan. Jadi kenapa Barnabas di sini ikut? Karena Barnabas waktu itu uh, adalah tim pelayanannya Paulus begitu. Jadi sebenarnya Paulus ya sebenarnya kuasanya ada pada Paulus, namun karena Barnabas adalah tim dan bekerja di bawah payung otoritas Paulus waktu itu, maka untuk waktu yang sementara boleh kita bilang ya, selama Barnabas masih bersama dengan Paulus, untuk sesaat kadang-kadang Barnabas juga melakukan mukjizat. Itu bersifat insidentil ya, karena dia berada di bawah payung otoritas Paulus begitu. Nah, belakangan kalau kita baca ya di pasal 15 kalau saya tidak salah, Paulus dan Barnabas kan split mereka. Ya, split artinya mereka pisah ya, karena waktu itu mereka cekcok masalah membawa si Markus segala macam. Dan setelah mereka pisah itu ya kita tidak membaca lagi bahwa Barnabas melakukan mukjizat begitu. Ya, jadi Barnabas ya waktu itu berada di bawah payung kerasulan begitu ya, payung kerasulan. Jadi tetap ya karunia itu melekat kepada rasul begitu. Itu penjelasan yang saya ini ya yang biasa saya pakai begitu ya. Jadi impartasi kuasa dari Paulus, ya saya tidak tahu lah pakai istilah itu, tapi ya istilahnya kuasa itu melekat pada rasul ya. Dan karena Paulus ini ya, Paulus apa istilahnya satu tim ya dengan Barnabas. Nah, Filipus juga sama sebenarnya. Filipus berada di bawah payung para rasul di Yerusalem pada waktu itu, dan dia di situ akhirnya dia pergi ke Samaria begitu kan. Dia pergi ke Samaria dan di situ ya, namun dia tetap berada di bawah payung kerasulan. Mengapa kita tahu begitu? Karena akhirnya setelah Samaria menerima Injil, dia meminta ya, dan para rasul mendengarnya, dia meminta para rasul untuk datang dan meresmikan begitu ya. Nah, Stefanus ya jelas di bawah para rasul di Yerusalem ya, di bawah para rasul, karena Stefanus kan kerjanya di Yerusalem waktu itu gitu ya. Dia salah satu dari diaken yang di ini ya. Jadi kita melihat bahwa semua yang dicatat ini tetap larinya hubungannya ke rasul gitu ya. Artinya tetap ada benang merahnya ke rasul begitu. Markus 9 ayat 39. Coba kita lihat di sini. Oke. Dan ini mengenai ini ya, orang yang mengusir setan bukan, kalau saya tidak salah. Ya, jadi kalau kita lihat di ayat 38-nya itu kan ini ya, seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita ya. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Nah, saya memahaminya seperti ini, bahwa jangan kamu cegah dia bukan juga berarti Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang itu benar atau mendukung apa yang dilakukan orang itu. Tuhan Yesus hanya ingin mengatakan bahwa murid-muridnya jangan memakai kekerasan ya untuk mencegah atau untuk istilahnya ini loh, kamu yang punya otoritas, kamu nggak boleh gitu. Jadi karena murid-murid Tuhan itu masih berpikiran duniawi ya, mereka seolah-olah ingin punya branding sendiri bahwa oh ini pengikut Yesus itu kami loh, kamu nggak boleh gitu ya. Dan Tuhan bilang ya, nggak usah seperti itu. Tapi kita tidak perlu memahami bahwa berarti Tuhan Yesus misalnya mendukung orang itu atau lain sebagainya. Ya, Tuhan Yesus hanya berkata
ya dia saat ini tidak ini ya, dia tidak melawan kita begitu ya. Jadi dikatakan sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku begitu ya katanya. Jadi barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sebenarnya pelajarannya adalah bahwa um, kita bukan uh, sekedar untuk istilahnya membangun branding kita sendiri atau lain sebagainya begitu. Dan jadi dan ini malah waktu itu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ya, di perikop ini di Markus di sini itu. Dan kenapa bisa ada orang yang mengusir setan demi nama Tuhan di sini ya. Jadi padahal bukan pengikut Tuhan begitu. Nah, jadi bukan, sekali lagi, bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui atau lain sebagainya apa yang dia lakukan, tapi Tuhan Yesus hanya berkata, janganlah kalian memaksa istilahnya menggunakan kekerasan untuk menyetop orang tersebut begitu ya. Ya. Benar yang Pak Sandy bilang, belum tentu setannya terusir juga begitu. Jadi pelajarannya di perikop itu bukanlah masalah bisa atau tidak bisa orang tersebut melakukan mukjizat. Pelajarannya adalah untuk murid-murid, jangan kalian sok pokoknya yang bertentangan dengan kalian itu kalian harus tutup begitu ya. Tidak ya, kebenaran disampaikan dan diperjuangkan dengan meyakinkan orang, bukan dengan menutup orang. Bukan dengan menutup orang. Jadi ya pelajarannya hari ini apa ya? Kayak kita lah misalnya. Atau gereja-gereja di mana-mana. Kalau kita anggap misalnya saksi Yehova sesat. Ya, tapi bukan dengan cara ayo kita suruh polisi tangkepin orang saksi Yehova, jebloskan dalam penjara, stop mereka seperti itu. Bukan itu caranya begitu ya. Jadi pelajarannya lebih ke arah sana sebenarnya. Oke, nah kita lanjut lagi, tapi sebelumnya kita break sebentar. Break sekitar 3-5 menit ya. Saya akan minum terlebih dahulu. Bentar. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Setelah kita break sebentar, moga-moga semua sudah kembali bergabung ya. Dan ya, Pak Andi bertanya, bisakah juga dikatakan mengenai Filipus dan Stefanus bisa membuat mukjizat karena mereka didoakan tumpang tangan oleh para rasul sendiri, atau istilahnya di-approve oleh rasul-rasul? Filipus dan Stefanus memang ada di tumpang tangan ya. Namun apakah artinya gini, yang ditumpang tangan kan bukan hanya Filipus dan Stefanus, ada 7 orang diaken pada waktu itu. Jadi ada kaitannya. Artinya begini, kembali kita berkata linknya atau mata rantai kuncinya adalah rasul tadi itu begitu ya. Jadi mereka untuk waktu yang singkat ya, karena tidak seterusnya si Filipus dan Stefanus ini melakukan atau punya kuasa ini juga begitu kan. Stefanus kan mati martir tidak lama kemudian kalau Filipus belakangan dia pindah ke Kaisaria dan sebagainya, dan tidak ada tercatat dia melakukan mukjizat lagi habis itu. Jadi untuk suatu masa yang singkat, orang-orang ini ya, ketika mereka menjadi semacam perpanjangan tangan rasul lah begitu ya, menjadi perpanjangan tangan rasul. Apakah kita bilang itu karena mereka ditumpang tangan oleh rasul atau apapun juga yang lain, yang penting hubungannya adalah ke rasul, supaya tetap konsisten dengan 2 Korintus 12:12 bahwa kuasa itu ada pada rasul ya, dan untuk waktu yang singkat
dinikmati oleh sebagian orang yang berhubungan langsung dengan rasul begitu ketika melayani di bawah payung otoritas mereka begitu ya. Jadi bahwa mereka ditumpang tangan oleh rasul ya, bisa itu menjadi salah satu bukti bahwa mereka berada di bawah payung rasul tadi begitu ya. Oke, dan Ibu Purba bertanya, di Markus 9:40 Yesus menganggap yang melakukan mukjizat itu walaupun bukan pengikut, tapi dikatakan di pihak mereka, apakah bukan berarti Tuhan mengizinkan? Sebenarnya begini, jadi dalam pengertian ya bahwa Tuhan ingin berkata, coba saya share screen lagi ya supaya kelihatan ayatnya. Mana ini? Oke. Oke, ya sudah kelihatan ya. Ya, jadi barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ya, jadi ingat bahwa di masa itu adalah masa di mana Tuhan Yesus bukanlah tokoh yang sudah dikenal oleh dunia dan lain sebagainya, begitu. Sehingga kalau ada orang yang mau memakai nama Yesus, ya, itu belum ada motivasi-motivasi yang tidak murni lah begitu ya. Mungkin orang ini kagum dengan Tuhan Yesus ya, orang ini adalah orang yang tergugah oleh pengajaran Tuhan Yesus dan lain sebagainya, sehingga walaupun tidak secara resmi ikut Tuhan Yesus, namun ya, jadi dalam hal seperti itu artinya Tuhan berkata ya nggak usah di stop ya, karena nanti suatu hari kalau memang dia memang tergugah oleh pengajaran Yesus, suatu hari dia bisa menjadi pengikut Yesus begitu ya. Jadi nah, ini berbeda dengan di zaman sekarang di mana Tuhan Yesus banyak memberikan peringatan-peringatan lain, karena kita harus melihat keseluruhan ya. Ada perikop seperti di Markus 9, ada juga perikop seperti di Matius 7 di mana Tuhan Yesus berkata akan banyak orang datang dengan memakai namaku, nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa melihat keseluruhan pengajaran firman Tuhan ya. Ada peringatan-peringatan bahwa hey, ada orang yang akan datang dengan nama Tuhan Yesus untuk mengacaukan, untuk merusak, untuk menyesatkan orang ya. Ada peringatannya begitu ya. Jadi ya, dan ada juga orang-orang yang di Markus seperti ini ya, bahwa mungkin tidak satu golongan persis dengan kita, tapi sebenarnya juga bukan lawan kita sih begitu ya. Artinya dia memahaminya dengan cara itu, dan suatu hari dia bisa menjadi pengikut Tuhan begitu ya. Jadi saya rasa itu poinnya begitu ya. Oke, baik sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan nah, lalu kita masuk poin keempat di sini. Ada satu fenomena yang sempat mencuat dalam sejarah, di mana sekelompok orang Pantekosta waktu itu mereka membuat satu doktrin namanya Manifest Sons of God. Nah, ini suatu doktrin yang sangat parah sebenarnya, di mana mereka berkata bahwa mereka adalah putra-putra Allah, Sons of God ya, manifest. Dan kalau kita bilang kita ini anak-anak Allah bukan, ya sebenarnya iya, tapi mereka berkata bahwa kalau kamu sudah diselamatkan dan sudah dibaptis Roh Kudus lain sebagainya, maka kamu benar-benar dinyatakan sebagai anak Allah begitu, dinyatakan. Dan bahwa akan ada restorasi pelayanan 5 poin sebagaimana dalam Efesus 4 ayat 11.
Mana orang-orang percaya tertentu akan dimanifestasikan sebagai anak Allah, akan menjadi sempurna dan immortal. Wah, nggak bisa mati. Mereka akan menerima tubuh rohani yang disebut dalam 1 Korintus 15, termasuk bisa teleportasi, menyembuhkan. Intinya, mereka ini orang-orang yang pengen menjadi kayak mendapat superpower lah. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu menjadi superpower begitu, menjadi superhero begitu ya, bisa teleportasi, bisa menyembuhkan. Pasukan Yoel terdiri dari orang Kristen yang sudah disempurnakan, yang akan mengalahkan dunia sebelum kedatangan Kristus. Dan segala macam ini istilah-istilah apa disempurnakan segala macam ini mengingatkan kita akan pengajaran yang ini ya, yang banyak beredar hari ini ya oleh tokoh besar tertentu yang penekanannya selalu sempurna gitu. Dan ada lagi hari raya Pondok Daun dialegorikan sebagai berdirinya kerajaan Allah di bumi sebelum kedatangan Kristus, dan gereja-gereja akan bersatu di bawah otoritas rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi ini adalah kepercayaan yang cukup ekstrim yang mengatakan bahwa sebagian orang Kristen akan istilahnya menjadi kayak Superman lah gitu ya, Superman, superpower. Ya, pendukung utama gerakan ini tahun 50-an, jadi memang sudah agak lama dari kita, kalau ya mungkin tidak begitu kita dengar lagi hari ini. Tapi karena kita mempelajari sejarah, John Robert Stevens ya, muridnya William Branham, Paul Cain, Bill Hammond ya, kemudian nama-nama ini semua. Oke, kita tidak akan terlalu banyak bahas. Sekarang kita masuk ke 5. Nah, ini yang masih relevan sampai sekarang, yaitu word faith movement. Jadi word faith itu secara literal apa? Kata atau firman iman. Nah, firman iman atau kata iman dikenal juga dengan gerakan pengakuan positif atau gerakan iman saja. Antara lain percaya bahwa kesembuhan digaransi bagi yang beriman. Jadi ini sangat sering ya, bahwa Yesus kaya raya. Wow ya, Yesus kaya raya katanya. Yesus kaya raya. Bahwa Yesus kaya di sorga itu sih kita percaya ya. Tapi Yesus di bumi tidak kaya raya. Bahkan ketika ada orang yang mau ikut Tuhan Yesus berkata apa? Hei, burung di udara punya sarang, serigala punya lubang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi Yesus kaya raya, pengikutnya juga harus kaya raya. Waduh, sudah kasih Tuhan. Ini sukses teologi ya, sukses teologi. Bahwa iman adalah kuasa kreatif yang dimiliki orang percaya untuk membentuk dunia. Nah, ini dia word faith. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab tertentu, digado-gadoin ya. Misalnya mereka bilang bahwa di dalam firman itu ada kuasa katanya. Di dalam firman ada kuasa. Jadi mereka lalu buka di dalam misalnya Kejadian pasal 1. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan? Tuhan menciptakan dengan berfirman. Tuhan bilang, jadilah terang, maka ada terang. Wah. Jadilah cakrawala, ada cakrawala. Jadilah ini, jadilah itu. Jadi firman itu punya kuasa, dan asal kamu beriman, kamu berfirman, itu kamu berkuasa dan lain sebagainya. Jadi dan ini dicampur aduk dengan ini ya, the power of positive thinking lah, segala macam ya, trik-trik psikologi. Sehingga akhirnya gerakan word faith ini ya akhirnya mempermeasi atau membanjiri seluruh atau banyak sekali aspek karismatik yang terpengaruh, di mana intinya mereka pokoknya harus berani-berani berfirman begitu ya, berani-berani berfirman dengan yakin penuh, kamu harus omongkan, itu akan terjadi gitu, itu akan terjadi. Dan sebenarnya bukan hanya di Kristen ya. Ini fenomena ini bukan hanya Kristen. Kalau word faith ini kan Kristen. Mungkin masih ada yang ingat nggak? Beberapa tahun lalu, bahkan jangan-jangan sampai sekarang masih ada juga. Di Gramedia itu ada satu buku namanya The Secret ya, The Secret. Dan intinya dia bilang bahwa seluruh alam semesta ya itu mau menolong kamu untuk mewujudkan ya, keinginan kamu, asal kamu berpikir dan menyatakannya begitu ya, berpikir dan menyatakannya secara positif gitu. Jadi kalau kamu memikirkannya dan kemudian menyatakannya gitu, itu sebenarnya alam semesta itu membantu kamu untuk ini
merealisasikan hal itu. Nah, ini dari sudut pandang panteistik non-Kristen begitu ya. Tapi padanan Kristennya itu adalah word faith ini. Jadi sebenarnya sama gitu. Cuman kalau word faith dia anggap Tuhan yang ini kan. Nah, kalau the secret dia bilang alam semesta, alam semesta. Nah, jadi ini kekacauan Saudara semua. Ini kekacauan yang luar biasa. Kalau misalnya Tuhan berfirman lalu jadi, ya itu wajar karena itu Tuhan, gitu kan? Firman Tuhan dengan firman kita beda, gitu. Dan ini adalah sesuatu pengajaran sehingga akhirnya banyak yang aneh-aneh. Misalnya, saya pernah dengar cerita dan saya pernah share waktu khotbah dan sebagainya bahwa ada orang yang ini orang Kristen yang pokoknya yang percaya beginian lah, positive thinking, word faith segala macam. Lalu dia apa? Dia divonis oleh dokter. Dia ke dokter, dia sakit lah, dia ke dokter, check up lah atau apa segala macam. Lalu dikasih tahu kamu kanker katanya. Dia langsung marahin dokter itu, dia marahin, dia wah salah kamu, pokoknya dimarah-marahin lah begitu. Saya tidak kanker. Akhirnya dia bilang apa? Saya tidak mau pengobatan. Ya, karena kalau pengobatan berarti kan mengakui dirinya sakit gitu kan. Akhirnya dia sepanjang hari di rumah dia keliling-keliling, saya sehat. Dengan pemikiran bahwa dengan cara seperti itu dia bisa sembuh ya. Ya, dan ya itu sangat tragis dengan Tuhan. Nah, bagaimana pandangan orang Kristen terhadap positive thinking? Sekarang begini ya, kita harus positive thinking itu bagus nggak? Bagus, dalam proporsi yang benar ya. Karena orang yang terlalu pesimis, yang depresi terus itu juga tidak sehat, itu sakit. Namun kita harus paham, positive thinking itu dalam proporsi yang benar itu oke, ya, dalam proporsi yang benar begitu. Alkitab berkata apa di dalam Amsal misalnya, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita punya keyakinan, ya, ketika kita punya impian. Ini ada pertanyaan nih. Kok tadi impian? Ya artinya begini, itu bagus, itu penting ya. Makanya saya bilang positive thinking dalam proporsi yang benar itu oke, nggak masalah begitu. Kita memang perlu positive thinking ya, artinya nah, dan Alkitab ada banyak gitu, ada banyak misalnya ini ya, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 itu apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang mulia, benar nggak yang itu ya? Semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu benar, saudara kasih Tuhan. Ya, itu tidak salah begitu ya. Tapi beda dengan word faith. Word faith mengatakan kalau kita ini menyatakannya, itu akan terjadi gitu, akan terjadi. Jadi seolah-olah firman kita yang berasal dari iman kita itu katanya menggerakkan alam semesta atau menggerakkan Tuhan ya, tergantunglah mau dari sudut pandang mana ya, untuk menjadikannya gitu. Nah itu beda. Kalau Kristen enggak, kalau Kristen kita doa sama Tuhan dan kita doa Tuhan ya, Engkau yang kiranya bekerja dan kita ikut Tuhan gitu. Jadi bukan kita mengendalikan Tuhan, kita ikut Tuhan, ya. Dan kadang-kadang kita ikut Tuhan, kita menderita bisa nggak? Bisa menderita, gitu. Dalam Alkitab ada banyak ayatnya di dalam Yakobus, ya. Saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Count it all joy when you fall into diverse suffering. Dan itu sih orang-orang word faith tidak paham akan hal seperti itu begitu. Jadi mereka selalu terkait dengan sukses teologi. Ya, word faith dengan sukses teologi itu kayak inilah ya, kayak saya saudara kembar begitu ya. Karena
Ya, kalau ditanya kita maunya gimana, siapa di antara kita yang mau menderita? Siapa di antara kita yang mau miskin? Siapa di antara kita yang mau mengalami kesusahan? Tentu kita semua maunya yang positif, yang ini dong, yang jadi kaya, jadi sehat, jadi semua. Jadi akhirnya sukses teologi semua. Dan itu dianggap bisa dicapai dengan iman kita, dengan apa, dengan kata-kata kita lain sebagainya. Ya. Nah, coba kita baca sebentar di sini lah ya. Gerakan ini juga berpegang bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, ia kehilangan natur Allah dan mengambil natur iblis, dan bahwa keselamatan berarti menghilangkan natur iblis ini. Yesus tidak membayar penalti dosa melalui kematiannya, tapi ia mengambil pada dirinya natur iblis itu di atas kayu salib. Nah, ini juga salah ya. Turun ke neraka, mengalahkan iblis, lalu lahir kembali dan menghilangkan natur iblis dari manusia. Yesus dikatakan sedang menciptakan ras baru, Kristus-Kristus kecil yang sama dengan dia dan dapat melakukan yang Yesus lakukan. Jadi, dan ini yang salah satu mereka ajarkan ya, di Yohanes 14, Tuhan Yesus bilang, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku. Jadi mereka selalu ambil ayat itu dan bilang, kita harus melakukan mujizat yang lebih hebat dari Tuhan Yesus, karena kita melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus. Padahal bukan melakukan mujizat yang Yesus maksudkan, tetapi apa? Memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil. Karena ketika Yesus di bumi, terbatas dia memberitakan Injil kan, ya namanya dia memakai daging, ya terbatas, jadi hanya bisa ketemu sekian banyak orang. Tapi setelah Yesus tidak ada, pemberitaan Injil meledak ke seluruh dunia. Hari Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Lalu Injil dibawa ke seluruh penjuru bumi. Ya, lebih luas dari Yesus mengabarkan Injil di mana? Di Galilea, di Yerusalem. Tapi kita pengikut-pengikutnya menyebarkannya di mana-mana. Itu pekerjaan yang lebih besar, bukan masalah mukjizat, saudara. Ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan ya, tapi sebentar saya selesaikan dulu ini. Ya, inti dari doktrin ini adalah bahwa apapun yang seorang percaya klaim dengan iman, pasti ia dapatkan. Wow ya. Dan contohnya Kenneth Copeland, Choi Yong-gi. Nah, Choi Yong-gi ini orang Korea yang satu ini ya. Kalau nggak salah dia pernah masuk penjara ya, atau anaknya itu yang terakhir itu. Dia ini penyesat ini ya. Dan dia mengajarkan orang berdoa begini. Kalau kamu berdoa, katanya, misalnya kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta sepeda. Oh, nggak bakal dapat, katanya. Nggak bakal dapat. Jadi dia ada tulis buku The Fourth Dimension. Ada banyak sih buku dia. Dan dia di situ dia bilang begini. Saya belajar bahwa ketika kita berdoa, kita nggak boleh berdoa Tuhan saya minta mobil, nggak bakal dapat, dia bilang ya. Tetapi kita harus, menurut Choi Yong-gi ini ya, kita harus memvisualisasinya. Kita harus ada dalam benak kita. Jadi kalau kita ada dalam benak kita, lalu sepertinya itu menggerakkan alam semesta atau menggerakkan Tuhan gitu. Jadi kalau kita doa sama Tuhan, Tuhan aku mau sepeda, wah kita harus spesifikasikan yang mereknya BMX Tuhan, yang warnanya ini ada berapa gigi ya, wah begini. Dan kalau ketika itu kita tervisualisasi di otak kita, akhirnya jadi realita, katanya gitu ya. Nah, inilah nonsens yang diajarkan oleh Word Faith ini sebenarnya. Ya, nonsens yang diajarkan Word Faith, ya, seolah-olah pikiran atau firman kita bisa menjadi realita. Ya, bisa menjadi realita, dan kira kacau. Kemudian ada si Copeland lagi, ya, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ini kan yang baru-baru ini menghardik corona. Ada lihat nggak itu video dia ya kan? Ya, wah, dengan sangat berani ya. Itulah Word Faith itu. Dia bilang, saya ada nonton berapa kali videonya ya. Hai, katanya, standing in the office of the prophet of God, katanya. Wah, saya sebagai Nabi Allah ya menghardik kamu COVID-19 ya, dan dia nyatakan COVID-19 selesai bulan Maret, sekarang sudah bulan Mei. Wah, kacau sekali ya, kacau sekali. Dan iya, masih banyak di sini ya. Inilah nama orang-orang. Oke, jadi
Kita lihat sekarang ada pertanyaan dulu. Pertanyaan dari Oke, ada Pak Ori, ada komentar incantation. Ya, oke, benar ya. Roma 8:28 sering dipakai ya. 1 Petrus 4 ayat 1 dari pertanyaan Pak Stanley. Dan ini ada tanda garis setelah dosa. Artinya apa? Coba kita lihat ya. Sebentar. Iya. Ini dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, jadi maksudnya begini. Pertama ada teladan Kristus. Ya, jadi ayat ini menggambarkan kepada kita teladan Kristus. Kristus telah menderita penderitaan badani, dan penderitaan badaninya Kristus itu apa? Penderitaan badaninya Kristus itu kan sampai kepada kematian, gitu ya, sampai kepada kematian. Dan jadi karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, maksudnya penderitaan badani di sini adalah kematian maksudnya, gitu ya. Jadi kalau orang sudah mati, ya sudah berhenti berbuat dosa sebenarnya. Jadi memang kita belum mati secara fisik, tapi ingat bahwa kalau kita percaya Yesus, kita kan menganggap diri kita mati bersama dengan Kristus, begitu. Jadi itu yang dimaksudkan. Ini mirip dengan yang Paulus katakan, di Roma, bahwa bukankah kamu sudah mati terhadap dosa? Paulus bilang, ya, kalau kau percaya kepada Kristus, kamu kan mati bersama Kristus supaya kamu bangkit bersama Kristus, gitu kan? Dan kalau kamu mati bersama Kristus, bukankah seharusnya kamu sudah mati terhadap dosa, begitu? Jadi ini yang dengan mungkin kata-kata yang sedikit berbeda, Petrus ingin ajarkan juga bahwa Kristus menderita sampai dia mati, ya. Dan mestinya kita mempersenjatai diri dengan pikiran yang sama, bahwa saya nih seharusnya sudah mati punya orang, gitu ya. Dan itu membuat kita menjauh terhadap dosa, begitu ya. Oke, dan tanda garis setelah dosa, saya tidak paham maksudnya apa itu ya. Oke, dan ya, coba kita lihat di sini. Kita masuk sedikit ke ini ya, gerakan karismatik sekarang. Oke, tapi ya, saya rasa kita akan stop sampai di sini pada malam hari ini. Tadi saya berkata bahwa mungkin hari ini kita tidak akan full 2 jam. Jadi sebentar kita akan berhenti. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir. Mungkin dimaksud Pak Stanley, di Alkitab terkadang ada kata yang dipisahkan dengan garis. Ya, memang itu berarti ya seperti dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada informasi selipan, begitu ya. Misalnya kalau kita lagi bercakap-cakap, kita bilang begini, kemarin saya ketemu dengan si Jenny, itu loh Jenny yang saudara kamu itu, dan dia sedang makan, gitu. Nah, itu loh Jenny yang sedang makan itu kan kayak semacam informasi selipan, gitu kan. Nah, kadang-kadang itu dikasih strip begitu, bahwa ini informasi selipan di dalam kalimat seperti itu, begitu ya. Jadi memang seringkali seperti itu. Bisa pakai strip, bisa pakai tanda kurung, ya. Oke, dan coba kita lihat ya, Pak Ori minta diperlihatkan.
ini ya. Ini whiteboardnya. Oke, dan saya rasa kita akan satu kali lagi pertemuan terakhir minggu depan. Kalau saya lihat sudah ya tadi ya Pak Ori ya, whiteboard. Dan kalau kita balik ke sini, kita akan lihat tentang gerakan karismatik ya. Gerakan karismatik sebenarnya tinggal ini 1,5. Dan kemudian nanti ini kita akan melihat kesalahan Pentakosta karismatik. Ini sebenarnya sudah banyak kita bahas. Jadi bukan berarti baru nanti akan kita bahas ini. Sudah banyak kita bahas. Misalnya gerakan Pentakosta karismatik melemahkan Alkitab, menambahkan pewahyuan dan lain sebagainya. Oke, itu sudah kita nanti kita akan bahas sedikit-sedikit lagi. Dan penekanan ya, tentang bahasa lidah sudah kita bahas, peran wanita sudah kita bahas, musik belum terlalu kita bahas. Namun untuk musik ini ada kelas khususnya, jadi kita akan bahas sedikit saja. Salam nasihat Alkitab tentang kuasa kerasulan, baptisan Roh Kudus sudah kita bahas ya. Jadi walaupun Romawi 2 ini sepertinya ini penjelasannya bisa panjang, namun sebenarnya ini banyak yang sudah kita bahas dari sepanjang kelas kita begitu ya. Jadi kita akan melihat sejarah karismatikisme sejak tahun 60-an sampai sekarang, dan kemudian kita akan selesaikan dengan berbagai kesalahan ini ya. Oke, saya rasa untuk malam ini kita akan cukup sampai di sini. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau kiranya pimpin supaya kami dapat mengerti dan juga menerapkan apa yang sudah kami pelajari dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memberitakan kebenaran kepada semakin banyak orang. Tuhan, Kau yang tolong, dan kiranya Kau lindungi setiap kami di dalam kasih setiamu ya, terhadap virus, terhadap kesesatan ya. Engkau yang jaga hati, pikiran, dan tubuh kami. Berikan kami istirahat malam ini yang baik Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, baik, dan sampai di sini. Sampai berjumpa minggu depan. Maranatha.